Salam jumpa sahabat Lintas Family TV dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir di hari ini untuk mengulas permasalahan politik, hukum, demokrasi dan kebijakan publik di dalam negara Republik Indonesia, terkhusus di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini kami akan mengulas tentang pilih PDIP atau Jokowi before 2024. Tetapi sebelum kami mengulas info-info menarik ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. Pilih PDIP atau Jokowi before 2024. Beginilah politik. Politik memang takkan habis dibahas dan takkan tuntas dicerna. Sampai kapanpun akan muncul problematika, tersirat maupun tersurat. Bahkan dapat menembus batas kesadaran dan akal manusia, sehingga menjadi sesuatu yang tidak masuk di akal. Dan kita sering mendengar sebuah ungkapan, romantika politik, tidak ada kawan abadi. Dilematika politik, tidak ada musuh berkekalan. Tetapi semuanya akan sirna jika kepentingan memainkan peran dalam sandiwara tanpa sutradara. Politik, politik. Politik dalam teorinya adalah ilmu merebut kekuasaan. Bahkan sekelompok politikus berpendapat bahwa politik itu seni merebut kekuasaan, baik secara konstitusional maupun inkonstitusional. Jika kita meletakkan politik dalam pandangan umum, maka dapat didefinisikan bahwa politik adalah semua perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan semua kebijakan dalam akselerasi kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan tujuan negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku agar dapat menuju kebahagiaan masyarakat sebesar-besarnya dalam satu negara. Berpijak dari sebuah ungkapan bahwa politik itu seni merebut kekuasaan, secara etimologi kata seni dan kata merebut tidak memiliki hubungan semantik, bahkan dapat dikatakan memiliki makna antonim atau saling berlawanan. Apa tidak? Jika kita membahas seni, maka akan terbayang dalam benak kita satu perpaduan notasi yang membentuk irama penuh keselarasan, keserasian, dan menghasilkan keindahan, didengar oleh kuping, dihayati oleh akal, dan diterima dengan hati. Dan bagaimana dengan kata merebut? Kata merebut memiliki makna sinonim dengan kata merampas atau kasarnya menjamret. Artinya ada unsur paksaan untuk mewujudkan satu keinginan. Oleh karena ada unsur paksaan sebagai tindakan, maka sudah sangat jelas antara kata seni dan kata merebut haruslah dicerna secara mendalam. Jangan sampai kita terjebak dalam jebakan permainan kata-kata untuk menutupi kebusukan atau bangkai. Sehebat apapun ditutupi, satu saat pasti akan tercium juga. Mari kita kembali ke topik hari ini. Pilih Jokowi atau PDIP. Satu pertanyaan yang nampaknya sederhana, tetapi jika dibahas dalam panggung politik kekinian,
memiliki makna sangat dalam karena akan terungkap isi hati masyarakat. Bagaimana kualitas kehidupan berdemokrasi masyarakat, sekaligus bagaimana kualitas pendidikan politik masyarakat Indonesia dalam merepresentasikan hak-hak politiknya secara faktual di ruang publik. Pertanyaan ini muncul ketika kita melihat dinamika politik bangsa ini yang sudah mulai mengalami pergeseran nilai dan etika berpolitik. PDIP sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo secara lugas dan terang-terangan mulai memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo, khususnya program penanganan COVID-19 di akhir-akhir ini. Bukan politik jika para politikus PDIP ketika diklarifikasikan awak media tentang sikap PDIP yang mulai memprotes kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan enteng menjawab, PDIP akan tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat. Jika pemerintah salah menentukan kebijakan atau jika pemerintah membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat atau rakyat, maka PDIP akan memperjuangkan hak-hak rakyat itu. Kedengarannya satu nilai yang sangat sempurna dan sekaligus mulia. Tetapi apakah niat itu benar-benar adanya? Mari kita melihat realitas. Momen yang dipergunakan untuk mendongkrak atau mempertahankan popularitas PDIP sebagai partai pemenang pemilu tahun 2019 adalah program penanganan COVID-19. Elit PDIP sudah menghitung berapa dana yang akan digulirkan melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial dalam program penanganan COVID-19. Bahkan para elit PDIP sudah bergerilya di kementerian tersebut. Sayangnya, salah satu kader PDIP yang ditempatkan sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Batubara, keburu ditangkap KPK karena menerima komisi dari perusahaan supplier bantuan sembako bagi masyarakat terdampak COVID-19. Komisi pembagian sembako yang diterima oleh kader PDIP, Juliari Batubara, dalam kapasitas sebagai Menteri Sosial RI berjumlah ratusan miliar rupiah. Dengan jumlah yang sebegini besar, maka akan muncul pertanyaan masyarakat. Apakah keuntungan komisi pembagian sembako ratusan miliar tersebut hanya dinikmati oleh Juliari? Apakah komisi pembagian sembako yang berjumlah ratusan miliar tersebut tidak dinikmati oleh elit-elit politik PDIP yang lain? Apakah komisi pembagian sembako yang menjadi hak rakyat karena wabah COVID-19 yang berjumlah ratusan miliar tersebut tidak digunakan untuk kepentingan partai PDIP, baik langsung maupun tidak langsung? Coba kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Dan ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri atau kader-kader PDIP memprotes kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang program penanganan COVID-19, akan sama dengan mereka sedang melempar batu ke tembok, lalu batu itu mantul dan menghantam muka mereka sendiri. Tetapi beginilah politik. Dalam setiap kesempatan pasti ada peluang, walaupun itu bertentangan dengan norma-norma, etika-etika serta hati nurani. Dilematika kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam penanganan COVID-19 adalah satu perwujudan kehadiran negara untuk menjalankan kewajiban melindungi segenap rakyat Indonesia sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh konstitusi kita. Jika kebijakan itu tidak memenuhi hasrat sekelompok orang sebagai partai politik yang menjadi bintang dalam era reformasi, semestinya PDIP sudah menjadi dewasa dalam hal-hal seperti ini.
PDIP mesti percaya diri dan tegak berdiri di depan pemerintahan Presiden Joko Widodo, ikut menerjemahkan program-program penanganan COVID-19 yang sedang berjalan kepada masyarakat, supaya program-program tersebut benar-benar bermanfaat, bukan menyalahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga secara tidak langsung menurunkan harkat dan martabat partai PDIP. Hal yang tidak luput dari pantauan publik ketika elit PDIP secara terang-terangan menyerang pemerintahan Joko Widodo, bertaburan baleho-baleho politikus PDIP Puan Maharani di sudut-sudut kota seantero bumi Nusantara. Hal ini pun mulai menjadi satu pokok pembahasan dalam lingkaran politik nasional, bahwa sikap PDIP tak lebih dari satu upaya untuk mendongkrak popularitas Puan Maharani yang sedang dipersiapkan PDIP sebagai calon presiden RI tahun 2024. Sayangnya, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga survei ternama tentang popularitas tokoh-tokoh yang berpotensi menjadi calon presiden RI tahun 2024, figur Puan Maharani tidak begitu dilirik oleh masyarakat dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain, katakanlah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau Prabowo Subianto. Dan baleho-baleho Puan Maharani hanya menjadi berita top line di media-media nasional, tidak terlalu menarik simpati masyarakat sebagai salah satu figur yang layak dicalonkan sebagai bakal calon presiden RI tahun 2024. Jika saja kita bertanya kepada masyarakat, pilih mana, Joko Widodo atau PDIP? Jawaban ini harus dilihat dari sudut pandang orang yang sedang mengajukan pertanyaan. Karena jika kita diminta harus memilih, pilih Joko Widodo atau PDIP, maka yang harus terlebih dahulu kita luruskan konteks dalam pertanyaan pilihan. Kalaupun konteks dalam pertanyaan pilihan itu akan menuju kepada pemilihan presiden tahun 2024, maka dengan jujur kita harus berkata bahwa PDIP belum memiliki figur dan kader terbaik yang mudah diterima masyarakat sebagai calon presiden RI tahun 2024. Karena kita ketahui bahwa kader-kader PDIP yang bermain di kursi legislatif tidak terlalu menonjol prestasi dan karya-karyanya di tengah masyarakat. Hal ini karena popularitas seorang tokoh harus diawali dengan karya-karya nyata dan prestasi-prestasi nyata dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya, Presiden Joko Widodo adalah seorang figur yang sudah mendedikasikan dirinya untuk bangsa ini selama 2 periode. Berbagai karya-karya nyata sudah digoreskan untuk bangsa ini. Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa popularitasnya masih merupakan tokoh politik terbaik di tengah-tengah bangsa ini. PDIP hanya jembatan atau perahu yang mengantar figur Joko Widodo sebagai presiden RI dalam 2 periode. Dalam pemilihan presiden, yang pertama rakyat akan melihat siapa calonnya. Yang kedua, apa agamanya. Yang ketiga, dari mana sukunya. Dan yang keempat, dari mana partainya. Dan kita akan sampai pada satu kesimpulan. Ibarat memancing ikan di laut, PDIP sedang mencoba umpan yang akan dipakai dalam Pilpres tahun 2024. Umpan itu lalu dipoles dengan ramuan termasyhur dari penjuru dunia. Lalu PDIP mencoba membuangnya ke laut dengan harapan akan dimakan oleh ikan. Sayangnya, dengan biaya yang begitu mahal dan fasilitas yang begitu mewah, ikan tidak tertarik sedikit pun untuk mencicipi umpan tersebut. Semuanya terasa hambar dan tidak bernilai. Sebaliknya, hanya dengan menggunakan baju adat suku Baduy yang begitu sederhana dalam acara kemerdekaan RI, Presiden Joko Widodo mendapat dukungan dan sambutan yang sangat luar biasa dari penjuru masyarakat, mulai dari kota Sabang sampai kota Merauke.
Masyarakat begitu bangga dengan kehadiran presidennya yang begitu sederhana. Dan kita akan memilih. Pilih Joko Widodo atau PDIP. Orang tentu akan memilih pilih Joko Widodo.